Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Hanifah. Mbak Hanifah ini adalah seorang terapis terhadap anak-anak. Jadi kenapa pekerjaan terapis anak-anak sekarang menjadi banyak? Ya karena tadi itu. Karena kita yang sendiri yang bikin masalah itu muncul. Karena tadi ya, sudah saya bilang, nggak ada satupun penelitian tentang handphone dan anak-anak yang itu penelitiannya positif. Nggak ada. Bisa dipahami ya. Jadi nggak ada. Semua penelitiannya adalah merusak. Itu sudah pasti. Dia langsung masuk ke dalam otak dan merusak. Itu sudah jelas. Gampangnya gini deh. Ibu punya daging terus dimasak di kompor. Mungkin nggak itu dagingnya berubah jadi ayam? Nggak mungkin kan ya. Yang ada dagingnya mateng. Nah itu sudah jelas, itu hubungannya langsung. Kalau masih nggak percaya ya gimana ya, kita sudah ngasih semua penelitiannya. Termasuk tadi ada hubungan dengan autis. Jadi gini ceritanya. Setahu saya sampai sekarang dokter-dokter dan para peneliti itu masih mencari apa penyebab autisme. Setahu saya, wallahualam bisawab, saya bukan dokter jadi saya nggak paham. Tapi sejauh yang saya baca, anak-anak itu sampai sekarang masih dicari sama dokter-dokter apa penyebab autisme. Ada yang berkata genetika, ada yang berkata ini adalah karena sesuatu yang bersifat pengaruh daripada kimia atau pengaruh daripada makanan atau pengaruh daripada udara atau apapun itu termasuk gadget. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Jangankan itu, ibu-ibu tahu penyakit Alzheimer. Jadi otaknya rusak ketika sudah tua. Itu ternyata nggak ada datanya ketika tahun 1970-an. Nggak pernah ditemukan orang-orang kayak gini. Kenapa? Mungkin kehidupan kita waktu itu masih kehidupan yang belum terlalu kayak sekarang lah. Gampangnya yang penelitian sudah pasti handphone merusak otak anak. Nah sekarang bagaimana solusinya? Minimal ada dua. Satu, nih saya kasih tahu ya. Kayak tadi judi online tadi. Apakah sampai anak kita kejebak judi online, ngamuk-ngamuk, baru kita mau sadar bahwa dia nggak ngapa-ngapain aja itu sudah bagus. Daripada dia kemudian kena judi online ngabisin uang. Contoh kayak gini ya. Nih lihat nih. Ibu-ibu dapat uang ketika kerja itu berapa sih? UMR Jakarta lah 6 juta. Setahun 80 juta. Taruhlah bonus 100 juta. Sepakat sampai di sini 100 juta? Untuk transportasi berapa? Transportasi bolak-balik Jakarta Bogor berapa? Ya taruhlah transportasi 10 juta lah ya, 90 juta. Oke, berarti setahun dapatnya 90 juta. Pertanyaannya, kalau anak-anak ini terus kemudian rusak gara-gara dia harus kerja lalu ngasih handphone, lalu kasih ke terapis berapa sebulan? Sebulan? 2 juta. Tergantung frekuensi ya, 500 sampai 2 juta. Oke, 2 juta taruhlah ya, 500 sampai 2 juta. 2 juta per bulan misalnya, kalau anak ini harus diterapi terus-menerus selama setahun. Kalau 2 juta berarti udah kurang berapa tuh? 2 juta kali 10, 12, 24. 24 juta, berarti 90 kurang 24, 66. 66 juta. 66 juta worth it untuk anak kita yang rusak. Kayaknya enggak kan? Bahkan orang-orang, jadi gini, ada orang-orang yang anaknya autis atau anaknya rusak otaknya atau impulsif. Itu dia ngomong begini, mau berapa miliar aja saya keluarin asal anak saya normal, betul nggak? Itu belum harga ketika dia ngamuk ke ibu, mukul-mukulin ibu, teriak-teriak ke ibu, dan itu sakit hatinya kayak apa. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau saya, solusinya adalah ngomong sama ibu bapaknya, anak ini nggak worth ketika dibandingkan dengan kerja. Contoh ya, ini bukan seorang muslim ya, bapak saya bukan muslim. Saya tanya, kenapa papi kerja, mami nggak kerja? Saya sudah ceritakan ya. Maka bapak saya bilang, selama papi cukup untuk ngasih makan kalian, mami kalian gak usah kerja. Kenapa? Karena biar papi aja yang tanggung jawab. Setelah saya gede, saya jadi mikir, bener juga bapak saya. Ini bukan Islam ya, kalau Islam udah jelas lah. Tapi gini nih, kalau orang bukan Islam mikirnya gini ya. Satu titik ketika anak kita sudah gede, dia melakukan sesuatu yang membuat kita tuh sangat patah hati.
Sangat sakit hati. Jangan sampai kita mikir, coba dulu aku ngajarin dia. Coba dulu aku lebih banyak waktu buat dia. Mungkin dia gak akan begini. Atau tiba-tiba keluar dari lisan dia ketika dia sudah SMA. Ibu tahu apa? Ibu kan gak sama aku. Kira-kira gimana kalau dengar kayak gitu? Lah anak zaman sekarang tiap hari ditemenin aja masih ngomong kayak gitu. Ibu kan gak pernah ada untuk aku. Kapan ibu dengerin aku ngomong? Kenapa sekarang aku disalahin? Padahal ibu gak pernah dengerin aku. Dan segala macam. Kira-kira kalau kita dengar kayak gitu 60 juta atau 90 juta per tahun cukup tuh. Atau 200 juta per tahun cukup tuh. Kalau saya enggak sih. Kalau saya bisa ninggalin semuanya untuk anak. Kenapa? Karena kita tahu kerja kita juga untuk anak. Nah kalau kerja kita untuk anak, masa yang menjadi perantara justru kita perhatikan sementara anak kita tidak. Mendingan dia kekurangan tapi anaknya bersama dia. Kalau saya sih seperti itu solusi pertama. Solusi kedua. Ini lebih manusiawi nih dan lebih masuk akal bagi ibu-ibu zaman sekarang. Kalau dia tinggal barengan sama orang, inilah pentingnya komunitas. Buatlah di situ PAUD sendiri. Dia kan kerja tuh, buatlah di situ PAUD sendiri. Ada 10 ibu-ibu ditunjuk, yang satu siapa yang gak mau kerja misalnya. Yang dia punya koneksi bagus buat anak-anak. Nah yang satu itu yang nanti akan ngajarin anak-anak yang lain. Buat satu kelompok, itu juga merupakan sebuah solusi. Asal jangan dikasih handphone gitu maksudnya. Nah ini ada teman saya menerapkan di perumahannya ada PAUD kecil-kecilan. Nah tapi ini harus memang guyup. Jadi kalau misalnya ada 10 keluarga nih, oke lah berarti ada misalnya 10 anak atau 20 anak. Ya udah tunjuk 1 atau 2 orang untuk ngurusin PAUD selama ibu dan bapaknya kerja. Nah di situ yang penting tidak merusak dulu. Hasilnya belum tahu ya gak apa-apa. Yang penting jangan bersentuhan dengan handphone. Ada banyak hal yang bisa kita buat. Tapi kalau sudah melibatkan handphone itu problemnya agak sulit. Karena nanti kalau sudah melibatkan handphone, contoh ya. Ada anak sudah setahun 2 tahun pegang handphone. Itu coba tanya sama Mbak Hanifah deh, narik handphone itu susahnya kayak apa? Dari anak-anak. Itu susah banget. Serius deh, narik handphone minimal dia stres, minimal dia diem gak mau ngajak ngomong orang tuanya, maksimal dia bawa batu atau kayu terus mukul-mukulin yang ada di rumah. Itu perilaku impulsif kan? Nah, itu kalau sudah handphone itu susah tuh urusannya tuh. Apalagi handphonenya sudah dipakai main game. Berapa banyak video yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak lihat lagi untuk sadar bahwasanya punya anak kayak gitu. Sampai ada yang komentar, kalau punya anak kayak itu lebih baik dibuang aja. Kenapa? Ini bentar lagi loh dibiarin jadi kriminal. Bisa difahami ya. Ada orang-orang kayak gini, kalau dia sudah, anak-anak kalau sudah diambil handphone, berani mukul barang, atau berani mukul ibunya, tinggal tunggu waktu dia punya tenaga lebih, dia akan melukain orang. Bisa difahami? Kenapa? Gak salah. Karena otaknya sudah, gak salah dia bertindak begitu karena otaknya udah rusak. Yang salah siapa? Kita yang ngasih handphone kepada dia. Jadi solusinya tidak ada yang melibatkan ngasih handphone dan saya nggak bisa membenarkan ibu dan bapak ngasih handphone kepada anak-anaknya. Jadi di antara dua, entah ibunya berhenti dan insya Allah kalau yakin kita sudah bahas tentang rezeki. Rezeki itu bukan berarti kalau bapak nyari kerja, ibu nyari kerja rezekinya 2 kali lipat. Nggak gitu cara kerjanya. Rezeki itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Anda punya rezeki, suami Anda punya rezeki, anak itu juga punya rezeki. Bukan kita yang kasih makan. Artinya bismillah ya Allah, kalaupun aku kerja ini semua demi anakku. Nah ini aku potong nih, aku maunya langsung untuk anakku aja. By the way ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, nih saya mau kasih contoh lagi. Ibu-ibu tadi kalau saya dapat UMR kan 6 juta kan ya, 6 juta. Jadi ibu itu mahal atau tidak? Mahal kan ya. Jadi gini ya, waktu kerja itu kan dari jam 9 sampai jam 8. Ini saya cuma mau ngasih contoh supaya ibu-ibu tuh sadar bahwa ibu itu berharga banget. Dari jam 9 sampai jam 5. Kerja di kantor dihargai 6 juta. Tapi jadi ibu itu kira-kira ada yang bisa gantiin gak? Makanya saya bilang kan ya, kalau ada pekerjaan di dunia yang paling harusnya dibayar mahal, itu adalah jadi seorang ibu, ya kan ya? Berarti kalau misalnya jadi pekerjaan seorang ibu, itu misalnya taruhlah digaji 10 atau 15 juta, berarti kita kan lagi melakukan pekerjaan yang lebih baik sebenarnya ketika jadi seorang ibu.
Karena kalau kita tidak didik anak-anak kita harus nyuruh orang lain untuk didik anak-anak kita. Apesnya kalau dia punya masalah, dia justru harus disembuhkan. Nah makanya kalau dia nggak berhenti dari kerja, maka kalau dia bisa, yang kedua dia bisa atur lingkungannya untuk bikin pendidikan bareng-bareng, pendidikan komunitas. By the way, karena memang kita nggak usah ngarepin pemerintah atau negara dulu lah ya, ngarepin kita aja dulu. Komunitas itu bisa buat pendidikan sendiri, maka buat pendidikan sendiri, PAUD sendiri. Nah jadi kira-kira itu solusinya tuh di antara dua itu. Wallahu a'lam bishawab.